Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah olahraga berdampak rendah dan menarik bagi orang-orang dari segala usia. Bersepeda adalah latihan aerobik dan membantu membakar kalori, mengurangi penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, memperkuat pembuluh darah dan paru-paru kita. Melalui latihan aerobik, tubuh kita belajar untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan lebih efisien. Memiliki kapasitas aerobik yang tinggi sangat penting untuk unggul dalam bersepeda kompetitif. Bersepeda pada intensitas tertentu akan melatih tubuh menjadi lebih efisien dalam memompa darah. Dengan membuat jantung lebih efisien, pesepeda membutuhkan lebih sedikit detak jantung saat mereka berolahraga. Nah, berikut ini beberapa istilah dan pengertiannya yang terkait dengan latihan aerobik. Kapasitas aerobik. Kapasitas aerobik adalah suatu kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen dalam kombinasinya dengan lemak dan karbohidrat sebagai sumber bahan bakar untuk menghasilkan energi. Pada tingkat aerobik rendah, lemak adalah sumber bahan bakar utama. Pada tingkat aerobik yang tinggi, glikogen, karbohidrat yang tersimpan di otot, mendominasi sebagai sumber bahan bakar. Daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kerja aerobik dalam waktu yang lama. Ini penting dalam upaya yang berkelanjutan ketika bersepeda time trial atau ketika pendakian bukit yang panjang. Untuk meningkatkan daya tahan aerobik, seseorang harus meningkatkan kuantitas atau kualitas komponen sistem ini. Daya tahan aerobik melibatkan transportasi oksigen dari udara yang kita hirup ke pabrik kimia tubuh yang membakar lemak dan karbohidrat dalam kombinasi dengan oksigen untuk bahan bakar. Sistem kebugaran ini mencakup jantung, paru-paru, sirkulasi, sistem transportasi sel, dan pabrik kimia sel yang kita kenal sebagai mitokondria, penghasil energi. Prinsip pelatihan aerobik. Latihan aerobik membutuhkan aksi ritmis dari kelompok otot besar, seperti ketika bersepeda atau berlari. Bermain video game yang lama hanya menggunakan otot-otot tangan yang lebih kecil tidak akan pernah cukup menuntut tubuh untuk menjadi aerobik. Pelatihan aerobik dimulai pada sekitar 66% dari detak jantung maksimum individu. Peningkatan beban kerja diperlukan untuk merangsang pelatihan aerobik agar kita bisa menjadi lebih bugar. Oleh karena itu, pelatihan aerobik harus progresif. Tubuh kita akan terus beradaptasi dengan beban yang diterimanya, sehingga intensitas latihan harus ditingkatkan sampai potensi aerobik genetik individu tercapai. Sistem anaerobik tubuh bagi pesepeda yang sangat bugar akan diterapkan bila melakukan latihan pada denyut jantung yang lebih tinggi dari 93% dari denyut jantung maksimum. Sedangkan untuk pesepeda yang kurang fit, sistem anaerobik akan bekerja ketika denyut jantung 80% dari denyut jantung maksimum. Kebugaran aerobik akan mulai hilang dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Keteraturan pelatihan adalah penting. Lakukan 30 menit latihan aerobik 2 kali seminggu untuk pemeliharaan. Intensitas, durasi, frekuensi. Latihan aerobik dimulai pada sekitar 66% dari denyut jantung maksimum. Untuk latihan sistem aerobik secara maksimal, pesepeda memerlukan latihan aerobik tingkat tinggi. Beban yang menghasilkan detak jantung 80 hingga 90% dari detak jantung maksimum. Setelah kita membangun basis bersepeda sejauh 1.600 km atau lebih selama beberapa bulan, kita dapat menargetkan untuk berlatih pada intensitas ini 2 kali atau lebih per minggu.
bertujuan untuk total kumulatif sekitar 2 jam per minggu. Daya tahan dapat ditingkatkan dengan pelatihan pada tingkat intensitas yang lebih rendah, tetapi penyerapan oksigen maksimal mungkin tidak meningkat. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih pada tingkat aerobik yang tinggi dapat menjadi produktif selama beberapa fase pelatihan. Selama fase ini, pesepeda dapat berlatih pada tingkat aerobik tinggi hingga 6 jam per minggu. Ada batasan berapa banyak waktu yang dapat dihabiskan pesepeda pada tingkat aerobik tinggi, karena ada batasan untuk sumber energi aerobik tinggi. Glikogen intramuskular adalah pembatasnya. Ada juga pembatas neurohormonal. Volume tinggi pada latihan aerobik tinggi tidak dibolehkan dilakukan secara rutin karena risiko overtraining. Pembalap membutuhkan pelatihan pada 86% hingga 92% dari detak jantung maksimum untuk mencapai batas potensi aerobik mereka. Pelatihan pada tingkat ini tumpang tindih dengan pelatihan anaerobik. Latihan pada titik ini biasanya dikenal sebagai pelatihan ambang batas. Saat berlatih pada tingkat aerobik yang sangat tinggi, kurangi volume keseluruhan kerja aerobik. Pelatihan aerobik tingkat tinggi tidak diperlukan untuk semua orang. Pesepeda biasanya mampu menyelesaikan century ride dengan medan berbukit dengan sukses tanpa memaksimalkan latihan aerobik mereka. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.